Oke Gunners, selamat datang di playlist video anak Arsenal di channelnya Vero Ersin Serus. Sorry, agak telat. Kali ini mau nge-review ya pertandingannya Arsenal lawan Southampton 1-0 di kandangnya Southampton. Yang sayangnya kali ini kalah yang ketiga kali beruntun ya, sayang sekali. Dan untuk telatnya, jujur aja aku lagi banyak kesibukan sekali akhir-akhir ini, apalagi baru pulang magang kemarin, jadinya agak sibuk ngurus yang lain ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita bahas dari line up dulu seperti biasa. Di sini Arsenal main 4-3-3 dengan back kirinya ternyata diturunkan lagi Tavares, duet back, tapi sih namanya duet backnya si White sama si Gabriel, kanannya Suarez seperti biasa. Tapi lagi-lagi DM-nya si Lokonga bukan Zaka ya, saya berharapnya Zaka sih. Terus dua attacking midfieldnya itu si Zaka sama si Odegaard. Dan kiri ternyata itu bukan Martinelli tapi Saka, dan kanannya Martinelli, dan tengahnya itu Nketiah. Dan so far selama babak pertama itu kedua tim saling jual beli serangan, namun Arsenal lebih bisa megang bola karena kualitas pemain yang mereka miliki ya. Dan si Southampton sesekali bermain ngepres walau kadang juga pertahanannya mereka gampang sekali ditembus. Namun berkat kepiawaian kipernya lagi tampil bagus, yang ini Ben Foster, itu beberapa kali peluang berbahaya Arsenal bisa ditepis. Wah gila sini kiper. Padahal sebelumnya dia kebobolan 6-0 loh pertahanannya si Soton itu. Dan yang menariknya ada perbedaan besar di antara babak pertama dan babak kedua, di mana babak kedua tuh Soton benar-benar main parkir bis, dan Arsenal ya itu dapat lebih banyak ruang, sehingga terlihat pemain Arsenal tuh lebih kelihatan bagus kalau di babak kedua ya, karena dia main parkir bis sih gitu. Namun dibanding babak pertama dan babak kedua itu benar-benar beda jauh permainannya, yang dimana cukup lebih asik ditonton itu di babak pertama. Kalau babak kedua itu lebih ke bikin senam jantung, karena Arsenal beberapa kali ngebobol tapi nggak bisa bobol. Tapi kalau kalian lihat di di babak pertama, Arsenal tanpa Partey itu layaknya Arsenal sebelum di comeback 3-0 City yang akhirnya win streak terus gitu. Dimana sistemnya pemainan Arsenal itu seperti ini. Dari back ya, sorry saya pakai buku planner hitam. Dari back ke ke Gabriel atau White, ke sayap. Dari sayap itu kalau nggak langsung dari full back itu langsung, kalau nggak ke sayap, kalau Lokonga dulu. Tapi Lokonga ini bedanya Lokonga sama Partey. Kalau si Lokonga itu langsung ke sayap lagi, ya udah penetrasi, kalau nggak crossing, kalau nggak ya umpan kasih passing ke sayap, terus nanti itu crossing, kalau nggak penetrasi. Sehingga sokongan atau support dari tengah itu tidak ada. Kalau Partey main itu pasti minimal dia bakal kasarnya Partey itu selalu bisa nembus ke tengah, dan sehingga akibatnya itu Odegaard lebih kasarnya lebih santai, lebih kelihatan bebas bergerak. Kalau kalian lihat Odegaard itu tanpa Partey itu selalu beroperasinya di sisi kanan aja gitu, dan jarang menuju ke tengah, gara-gara dia takut posisinya ditinggal, karena si Lokonga ini kurang bisa levelnya masih satu level di bawahnya si Partey dalam hal menjaga kestabilan lini tengah. Jadinya Odegaard itu selalu di sisi kanan doang gitu, nggak kayak biasanya. Kalau dulu ada Partey itu bisa ke sini, kadang ketika Partey turun, Odegaard yang lebih masuk ke tengah gitu buat ngasih support ke tengah. Kalau ini kemarin itu udah ke sayap, crossing, kalau nggak penetrasi, udah gitu doang gitu. Tapi masih lebih baik daripada Arsenal yang zaman-zaman dulu, yang dikit crossing gitu terus. Itulah intinya, kurang sokongan dari tengah gitu. Nah harapannya sih kalau Zaka main di tengah itu dia bisa kasih sokongan ke tengah gitu, karena Zaka akurat lebih bisa memainkan perannya Partey, walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi daripada Lokonga yang mainnya aman ke samping-samping aja, ya masih lebih baik Partey gitu. Kalau babak kedua itu murni parkir bis doang pak.
simpel parkir bis yang agak malas juga saya tonton kalau misalkan saya sebagai penonton netral, tapi karena ini karena fans cukup bikin kesal sama jantungan karena Arsenal udah mencoba berbagai macam peluang tapi ya lagi-lagi itu apa namanya bobol gitu, apa nggak bisa bobol karena kipernya bagus dan juga kreativitas dari tengah itu nggak ada gitu, adanya di samping doang gitu, saya gitu sih. Dan saya sih berharapnya ya kalau misalkan Lacazette nggak ada, itu cuma sekali lah mainkan si Smith Rowe atau PP sebagai false nine di sini gitu, dan kiri kanannya tetap si Martinelli sama Saka. Nah tiganya itu cobalah pakai 2 back lagi gitu, Pak, 2 gelandang lagi gitu, kayak misalkan gelandangnya itu si Lokonga maupun si Zaka, si Zaka sama Lokonga atau El Neni, kasihlah El Neni juga kesempatan sekali gitu. Udah kan tetap di tengah, atau kalau misalkan tetap mau paksa 4-3-3, Lokonganya di sini, Zakanya di sini. Lokonga itu sebenarnya lebih bagus sebagai di lebih ke depan dia. Kalau ke belakang tuh dia agak sedikit main aman dia gitu. Kalau Lokonga mah lebih Zaka di perannya si DM gitu, dengan kalau misalkan main itu DM. Kalau terkait fullback, syukurnya malam ini hampir semua pemain lebih bagus daripada biasanya ya. Seperti Tavares juga sedikit lebih bagus, walaupun nggak seperti Tavares yang kita lihat yang main bagus pas Tierney sempat cedera yang dulu itu. Tapi syukurnya sekarang Tierney cedera, dia dapat lagi main. Dan juga Nketiah oke, tapi nggak seberapa bagus. Itu sebenarnya secara permainan udah lebih bagus mereka malam ini, karena selain daripada Soton yang ngasih ruang, terlebih daripada itu intinya cukup bagus. Hanya saja kalau bisa apa namanya si Arsenal atau Arteta ini bisa lebih penempatan pemain lah, intinya secara strategi udah bagus kok. Cuman kalau Arsenal main gini terus ya bakal udah peringkat 5 aja lah, gue peringkat 4 gitu. Soalnya persaingan peringkat depan ini agak sedikit membingungkan. Spurs kadang naik turun, MU kadang naik turun gitu, apalagi West Ham gitu ya. Udahlah, itu aja dari aku. Ini cukup kepanjangan 7 menit. Sekian, semoga pertandingan kedepannya lawan MU atau Chelsea ya, itu bisa lebih termotivasi lah. Oke, sekian dari aku, Vero, sign out.